Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Adis. Baik pagi Pak Ali. Kemarin katanya pengen janjian, pengen ketemu. Iya. Mungkin ada sesuatu yang akan diceritakan. Kira-kira apa yang akan Bu Adis sampaikan pada pertemuan kali ini? Iya Pak, ini saya mau berkonsultasi terkait persiapan TKA kelas 6 Pak. Mungkin dari apa yang disampaikan Bu Adis terkait TKA kelas 6, apa yang Bu Adis harapkan setelah pertemuan kali ini? Saya harap nanti saya dapat solusi dari konsultasi saya dengan Pak Ali untuk permasalahan TKA yang hendak saya sampaikan. Terkait dengan TKA tersebut, yang Bu Adis hadapi bisa diceritakan terkait dengan TKA? Iya Pak, karena TKA kelas 6 itu sudah mau dilaksanakan beberapa bulan lagi nih Pak. Saya menemui ternyata beberapa siswa itu masih rendah dalam hal numerasi, terutama perkalian dan pembagian Pak. Masih banyak mereka yang belum hafal, apalagi korogatif itu masih sangat banyak yang mengalami kebingungan seperti itu Pak. Tapi meskipun banyak yang kebingungan, juga terdapat siswa yang terlalu cepat dalam pekerjaannya. Jadi di dalam kelas itu terjadi ketimpangan pengetahuan dan kemampuan gitu Pak. Kalau di persentase kira-kira berapa Bu Adis antara yang belum menguasai dengan baik dan yang sudah menguasai tersebut? Kalau di persentase kemungkinan yang menguasai itu sekitar 60% Pak. Kalau yang belum menguasai itu 40%. Berarti ada 40% anak yang memang belum menguasai numerasi baik perkalian dan pembagian dengan baik. Itu yang menjadi permasalahan Bu Adis. Terkait dengan permasalahan tersebut Bu Adis, mungkin Bu Adis punya sebuah rencana dulu bagaimana cara mengatasinya, atau mungkin ada hal-hal yang perlu Bu Adis ceritakan lebih lanjut. Untuk rencana dari saya itu yang pertama, rencananya saya ingin mengadakan sarapan numerasi di awal pembelajaran sekitar 15-20 menit itu untuk memperkuat perkalian sama pembagian Pak. Mungkin kalau itu dilaksanakan setiap hari, anak-anak itu bisa lama-kelamaan itu bisa lebih hafal dan memahami bagaimana perkalian dan juga pembagian. Yang kedua, saya juga ingin menerapkan tutor sebaya. Jadi tutor sebaya nanti siswa yang kurang dalam numerasi itu akan diajarkan oleh siswa yang lebih mahir. Kemudian yang ketiga itu tambahan pembelajaran di akhir ketika pulau sekitar 1 jam untuk anak-anak yang masih kurang dalam numerasi. Dari yang Bu Adis sampaikan ada 3 hal. Yang pertama tadi tentang sarapan numerasi, kemudian tutor sebaya dan tambahan pelajaran. Untuk yang pertama sarapan numerasi ini mungkin ada tantangan terkait dengan kegiatan ini Bu Adis. Apa tantangan yang Bu Adis hadapi dalam kegiatan sarapan numerasi ini? Mungkin kedepannya seperti apa? Kalau menurut saya, tantangan yang mungkin nanti yang akan saya hadapi itu karena sarapan numerasi itu nanti rencananya saya soalnya akan saya tulis di tempat tulis atau saya tuliskan di buku besar yang pada hari sebelumnya itu sudah saya tuliskan. Jadi misal anak-anak itu sudah masuk kelas itu soal sudah ditulis oleh mungkin sekretaris atau siapa yang nanti akan saya berikan tanggung jawab untuk dikerjakan oleh teman-temannya. Mungkin tantangannya nanti bisa namanya anak-anak ya Pak, kadang ada yang mencontek atau bagaimana. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu mungkin anak-anak bosan kalau diberikan sarapan perkalian atau pembagian setiap hari. Yang pertama tadi tentang sarapan numerasi. Tantangannya adalah mungkin anak-anak bosan dan ada yang mencontek. Sementara itu dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan tutor sebaya. Tutor sebaya mungkin juga bisa disampaikan apa tantangan terkait dengan program tutor sebaya ini? Ya, tutor sebaya itu mungkin tantangannya karena tutor sebaya itu dilakukan oleh antar teman ya Pak. Itu jadi dari sayanya harus memastikan bahwa teman yang dijadikan sebagai tutor itu tidak mengalami miskonsepsi, sehingga nanti bila disampaikan ke temannya itu tidak mengalami kesalahpahaman seperti itu Pak. Yang kedua mungkin namanya teman anak-anak itu kadang terjadi ketidakcocokan dalam berbicara, jadi dapat memungkinkan ya namanya kecocokan antara teman. Oke, sudah bagus. Terkait dengan tambahan pelajaran Bu Adis, juga mungkin
untuk tambahan pelajaran ini, dari saya anak-anak itu sering mengeluh pulangnya jadi telat itu Pak. Dan karena saya itu rencananya tambahan pelajaran itu sementara untuk memperkuat anak-anak yang pulang pagi. Jadi saya merasa takut nanti kalau anak-anak yang tidak diikutkan itu jadi merasa sendiri, kok saya nggak diikutkan, yang diikutkan kok hanya mereka saja. Ada 3 rencana yang dibuat dilakukan, yaitu tentang sarapan nasi, kemudian tutor sebaya, kemudian tambahan pelajaran. Dari 3 hal ini masing-masing memiliki tantangan. Dari 3 hal ini yang menurut Bu Adis itu kira-kira efektif diterapkan itu yang mana dulu? Kalau saya lebih yakin yang nomor 1 dulu. Tentang sarapan numerasi tadi. Iya. Nah, dari apa yang buat disampaikan terkait dengan sarapan numerasi, tantangannya adalah takutnya anak-anak menjadi bosan, kemudian anak-anak mungkin bisa mencontek. Nah, terkait dengan tantangan tersebut, Bu Adis, mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tantangan tersebut. Kalau dari segi kebosanan itu mungkin bisa dengan memvariasikan soal, jadi dari apa saja, atau bisa berbasis game juga Pak, karena sekarang kan banyak juga game digital. Tapi itu lagi tantangannya karena di kelas juga anak-anak tanpa gadget ya Pak, jadi bagaimana saya nantinya bisa memvariasikan soal baik secara digital maupun manual agar anak itu tertarik dalam mengerjakan sarapan pagi itu. Untuk segi yang mencontek tadi mungkin nanti diperkuat dari sayanya bagaimana dalam mengawasi dan menindaklanjuti dari pekerjaan anak-anak tadi. Mungkin setelah mengerjakan anak-anak itu saya tanya secara bergantian terkait yang dikerjakan tadi. Jadi untuk meminimalisir kalau anak-anak itu mencontek. Sebenarnya dari apa yang Bu Adis sampaikan, Bu Adis sudah menemukan solusinya. Jadi terkait dengan apa ini rendahnya numerasi anak-anak dalam persiapan TKA, Bu Adis sudah menemukan sebuah solusi terkait dengan sarapan numerasi. Nah, di samping itu juga ada tantangan-tantangan dihadapi. Jadi sudah menemukan tadi tantangannya terkait dengan siswa yang mencontek, kemudian kebosanan, jadi juga sudah ini ada yang namanya game digital. Itu sesuatu yang luar biasa ini. Untuk kegiatan sarapan numerasi ini bisa dijelaskan kapan Bu Adis akan melakukan hal tersebut? Rencananya ketika nanti setelah liburan semester bulan Januari itu langsung bisa saya terapkan. Kalau diterapkan setiap hari itu saya yakin kalau anak-anak itu pasti memiliki mengalami peningkatan dalam hal numerasinya. Jadi sekitar nanti bulan Januari ya kita awal pembelajaran, kemudian sebetulnya ketika libur itu mungkin bisa dilakukan sarapan numerasi ini. Nah, yang akan dilibatkan, siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan Bu Adis yang bisa membantu Bu Adis setelahnya? Mungkin saya dapat meminta bantuan dari beberapa guru sekitar 1 atau 2, mungkin Bu Retno bisa, Bu Retno bisa. Ini tadi dari pembicaraan ini tadi kan tadi sudah disampaikan permasalahannya mengenai rendahnya numerasi anak dalam mempersiapkan TKA. Kemudian juga sudah ada langkah-langkahnya, yaitu rencana yang tadi dilakukan oleh Bu Adis terkait dengan sarapan numerasi. Pelaksananya juga sudah disampaikan, kemudian beberapa orang yang akan dilibatkan juga sudah disampaikan. Sebenarnya itu solusi yang luar biasa sekali Bu Adis. Bu Adis secara tidak langsung sudah menemukan sebenarnya solusi dari permasalahan ini. Mungkin saya di sini hanya menguatkan saja gitu.